Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat data semua. Untuk kali ini di video tutorial yang akan saya jelaskan yaitu terkait topik yang lagi hangat minggu ini, tidak lain adalah verval ponsel. Kenapa? Karena ternyata masih banyak yang bingung terkait caranya bagaimana sih, apa yang harus dilakukan, dan terutama SPTJM itu yang bagaimana. Baik, sebelum ke materi, perlu kami sampaikan beberapa info yang terbaru, yaitu terkait verval ponsel ya tentunya. Jadi di verval ponsel itu sekali lagi datanya adalah dari Dapodik ya. Semua data yang ada di Dapodik yang datanya sudah valid akan masuk ke verval ponsel. Nah, portalnya ini, tapi sebelum ke sini saya jelaskan ini dulu. Ini tadi saya sudah membuat materi sedikit, semoga nanti bisa membantu teman-teman. Dan untuk materi ini nanti sudah ada di deskripsi pada video tutorial yang saya bagikan hari ini. Baik, saya akan jelaskan terkait kuota data internet dan mekanisme verval ponsel. Nah, kemarin sudah terbit petunjuk teknis terkait bantuan kuota data internet tahun 2020. Nah, ini teman-teman sobat data bisa mendownload sendiri ya di halaman atau link yang sudah saya bagikan itu di https://sis.id rzuv8. Nah, silakan dibuka sendiri alamatnya itu. Isinya adalah terkait petunjuk teknis bantuan kuota data internet tahun 2020. Silakan nanti dibaca-baca saja. Poin yang tidak kalah pentingnya adalah ini pada petunjuk teknis, yaitu kapan proses penyaluran kuota data internetnya. Penyalurannya ada di panduan atau petunjuk teknis, antara lain tadi ada poinnya ABC, itu bantuan kuota internet data untuk bulan pertama tahap 1 akan didistribusikan pada mulai tanggal 22 sampai dengan 24, yang kemarin sudah SPTJM di tahap 1. Nah, untuk tahap 2 akan didistribusikan mulai tanggal 28 sampai 30 September dan seterusnya. Selanjutnya, nah, bagi teman-teman yang mau melihat terkait bantuan kuota internet, silahkan buka laman kuota-belajar.kemdikbud.go.id. Nanti teman-teman bisa melihat terkait berapa sih bantuannya untuk jenjang PAUD, jenjang Dikdasmen, terus dosen dan mahasiswa. Ini bisa teman-teman lihat. Jadi ini untuk peserta didik bantuannya sekian, peserta didik PAUD ya untuk Dikdasmen ini. Nah, ini untuk pendidik sama, dan untuk dosen maupun mahasiswa. Untuk kuota bantuannya dibagi menjadi dua, yaitu ada kuota umum dan kuota belajar. Apa itu kuota umum, apa itu kuota belajar? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Jenis bantuan kuota internet ada dua, yaitu kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses semua laman dan aplikasi. Tapi kalau kuota belajar hanya bisa digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran. Jenisnya apa saja? Silakan langsung lihat di laman kuota belajar tadi. Nah, ini jenisnya, aplikasi pembelajarannya bisa dilihat sendiri, dieksplor saja sendiri. Ini untuk aplikasinya. Dan di sini ada aplikasi WhatsApp, berarti kuota belajar juga bisa digunakan untuk membuka aplikasi WhatsApp. Selanjutnya untuk video conference yang digunakan untuk kuota belajar terkait video conference adalah ini contohnya, ada Cisco, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, YouMeetMe, dan Zoom. Selanjutnya, nah ini terkait surat edaran cut off verval ponsel.
yang terbit pada tanggal 14 September yang isinya yaitu terkait Verval ponsel tahap 2. Jadi kalau tadi tahap 1 sudah ditutup pada tanggal 15 September. Nah, untuk tahap 2 itu dibuka nanti sampai dengan tanggal 25 September 2020 dengan kondisi SPTJM sudah dicetak dan diunggah. Artinya teman-teman sobat data kalau mau mendapatkan kuota internet atau mengusulkan kuota internet bagi pendidik dan peserta didik, silakan segera melakukan Verval ponsel, download SPTJM lalu unggah ke laman Verval ponsel sebelum, kalau bisa sebelum tanggal 25 September 2020. Kenapa? Kalau teman-teman mengerjakan mendekati waktu cut off atau pas hari cut off, saya yakin portal Vervalnya akan semakin sulit untuk dibuka. Ya, sekali lagi jangan melakukan proses Verval mendekati batas cut off. Nah, ini untuk halaman Verval ponselnya ada di https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di bawahnya ada keterangan batas cut off Verval ponsel bulan September tahap 2 yaitu tanggal 25 September 2020, 5 hari lagi. Berarti sampai dengan pukul 23.59. Ini untuk laman untuk verifikasi nomor ponsel. Nah, kalau halaman ini ya digunakan untuk mengenerate, mendownload, mencetak dan mengupload SPTJM. Jadi lamannya berbeda. Tujuannya apa? Supaya ya prosesnya lebih cepat. Jadi tidak terfokus pada satu alamat saja. Silakan dieksplor saja. Nah, berikutnya apa? Nah, bagaimana, apa yang harus dilakukan jika belum memiliki akun Verval? Bukan berarti hanya Verval ponsel saja ya. Jadi Verval itu ada Verval SP, Verval PD, Verval PTK, dan tambahan lagi Verval ponsel. Nah, kalau teman-teman belum memiliki akun Verval untuk jenjang PAUD Dikdasmen, silahkan explore saja di kanal YouTube kami, karena sebelumnya sudah saya jelaskan terkait apa yang harus dilakukan ketika teman-teman belum bisa akses ke Verval. Nah, silahkan dieksplor di laman YouTube, cari aja atau ketik nama Mas Wildan. Nah, di sini nanti ada lamannya, cari di video. Nah, di mana? Nah, di sini. Kenapa belum bisa akses ke portal Verval? Nanti di sini sudah dibahas tuntas bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan sampai dengan teman-teman bisa login ke Verval ponsel. Selanjutnya, nah ini tampilan dashboard ketika teman-teman sudah berhasil login ke laman Verval ponsel. Ada biodata nama operatornya dan data satuan pendidikannya. Nanti ketika berhasil login ya, teman-teman otomatis bisa melihat biodata sekolah mana, nama operatornya siapa, nomor teleponnya berapa, terus email yang digunakan untuk login ke Verval ponsel apa. Semua informasi ada di laman Verval ponsel. Nah, bagaimana kalau nama operatornya salah, terus nomor telepon operatornya salah, begitu juga emailnya? Nah, semua sebenarnya sudah dibahas tuntas di video tutorial sebelumnya, yaitu terkait bagaimana kalau belum bisa akses ke portal Verval. Nah, kalau teman-teman hanya mau mengubah nama operator dan nomor telepon operator, walaupun di sini bisa diklik perbaiki, nanti teman-teman untuk memperbaiki nama operator dan nomor teleponnya, perbaikan datanya melalui portal SDM ini ya. Jadi untuk memperbaiki misalnya namanya salah, terus nomor telepon yang tampil di biodata operator salah, perbaikannya melalui portal sdm.data.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, nah, di laman Verval ponsel sebenarnya di bagian bawah itu sudah ada penjelasan terkait petunjuk indikator keterangan pada
pada Verval ponsel. Di antaranya, kalau ada tanda seperti ini, berarti teman-teman operator bisa melakukan perbaikan data tersebut ya. Kurang lebih tanya seperti ini nanti. Ada tanda kotak kayak gini ya. Ini berarti nomornya masih bisa diperbaiki. Nah, kalau tandanya proses seperti ini, tanda panah 2 kanan ke kiri, artinya nomor ponsel pendidik atau peserta didik tersebut dalam proses validasi dengan provider. Maksudnya apa? Jadi data yang teman-teman masukkan melalui Dapodik kemudian disinkron akan masuk ke laman Verval ponsel dengan catatan, kalau PTK jelas yang masuk di data pendidik yaitu yang hanya berstatus guru ya, hanya guru. Kalau non guru, tenaga kependidikan ya tidak masuk di Verval ponsel. Selain itu, yang masuk di Verval ponsel selain yang berstatus guru juga yang penugasannya yaitu induk. Kalau non induk ya tidak akan masuk ke data Verval ponsel. Nah, itu terkait pendidik. Bagaimana kalau siswa? Nah, ternyata banyak siswa yang namanya atau datanya belum masuk di Verval ponsel. Nah, untuk data siswa yang bisa masuk ke Verval ponsel adalah siswa yang terdaftar di Dapodik dan keterangan di Verval PD tidak masuk dalam residu. Apa itu residu Verval PD? Residu Verval PD diantaranya siswa, kalau masuk residu ya artinya siswa tersebut mungkin terdeteksi NISN ganda. Nah, kalau terdeteksi NISN ganda atau NIK invalid, data siswa tersebut ya tidak akan masuk ke Verval ponsel. Jadi sekali lagi, siswa yang masuk Verval ponsel adalah siswa yang tidak masuk residu di Verval PD. Nah, itu catatan pentingnya. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan kenapa siswanya belum masuk, terus data pendidiknya tidak masuk ke Verval ponsel, ya tadi sudah saya jelaskan. Kalau peserta didik, satu, tidak masuk residu Verval PD. Yang kedua, siswa tersebut harus memiliki NISN. Nah, itu data-data siswa maupun PTK yang masuk ke data Verval ponsel. Nah, kembali lagi ke indikator penjelasan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan terkait proses validasi. Kalau yang sudah checklist, artinya siswa tersebut sudah SPTJM. Nah, jadi ini sebenarnya penting, tapi kebanyakan teman-teman tidak memperhatikan petunjuk di bawah terkait apa sih maknanya jika seperti ini, jika seperti ini. Nah, selain tanda ini juga ada penjelasan terkait warna. Nah, untuk kalau ada ditemukan data siswa maupun pendidik yang warna hijau muda, artinya pendidik atau peserta didik tersebut datanya sudah valid dan siap untuk dibuatkan SPTJM. Ini kalau warna hijau muda. Tapi kalau warna biru muda, nomor ponsel aktif tapi belum siap untuk SPTJM. Nah, bagaimana kalau warna kuning muda? Warna kuning muda artinya proses validasi dengan provider ya, kurang lebih warna kuning muda ini pasti tandanya ini. Nah, kalau tandanya ini pasti warnanya kuning muda. Nah, kalau warnanya merah muda, artinya nomor ponsel yang tertulis di Verval ponsel itu statusnya nomor ponsel tersebut tidak aktif atau perlu dikoreksi. Misalnya nih, ternyata masih banyak yang bingung. Setelah klarifikasi ke orang tua siswa, ternyata nomor tersebut aktif, tapi hanya aktif sebagai nomor WA. Ingat, kalau nomor WA itu sebenarnya belum tentu aktif, karena nomor WA itu bisa digunakan baik itu nomor yang masih aktif ataupun nomor yang sudah tidak aktif. Jadi sekali lagi, mintalah nomor yang digunakan untuk mengisi paket data, itu jauh lebih baik. Dan yang kedua, pastikan nomor yang digunakan tersebut tidak dalam masa waktu tenggang. Karena kalau dalam waktu tenggang, berarti nomor tersebut akan teridentifikasi oleh sistem ketika proses validasi ke provider akan terdeteksi tidak aktif. Jadi pastikan tadi, satu,
ya memang nomornya benar-benar aktif yang digunakan untuk mengisi paket data dan bisa untuk telepon. Ini terkait penjelasan petunjuk di Verval Ponsel. Selanjutnya, nah di Verval Ponsel itu ada menu pendidik. Ya, mohon maaf ya, saya tidak bisa mempraktekkan untuk login karena ya data privacy itu sangat penting, tidak boleh dibagikan ke sembarang orang. Nah, saya bikin PowerPoint saja. Nah, di sini ada menu rangkuman. Rangkuman itu fungsinya untuk melihat rekap data, baik yang sudah masuk, yang sudah valid, nah jumlahnya berapa di menu rangkuman. Nah, kalau di menu pendidik artinya teman-teman bisa melihat nama pendidik yang sudah masuk di Verval Ponsel. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi, ada warna kuning muda, ada warna hijau muda, terus ada warna biru muda, dan ada warna merah muda. Nah, ini penjelasan-penjelasan ini, warna ini sebenarnya sudah ada penjelasan di bawahnya. Cuma sekali lagi teman-teman jarang atau sering mengabaikan petunjuk di bawahnya, karena petunjuk ini sangat penting untuk menjawab ketika teman-teman bingung. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, misal di tempat saya kok warnanya masih putih semua. Nah, sekali lagi, walaupun data PTK-nya sudah benar, ya, sudah tampil, pastikan teman-teman melakukan editing untuk memilih kepemilikan. Kenapa? Kalau kepemilikan ini tidak diisi, maka proses verifikasi ini tidak akan berjalan. Jadi untuk nomor ponsel yang akan diverifikasi dengan provider adalah nomor ponsel, baik itu GTK maupun peserta didik, yang sudah diisikan kepemilikan. Jadi sekali lagi, jangan hanya menunggu. Di tempat saya kok tidak muncul proses verifikasi, ya karena ini status kepemilikannya belum diisi. Nah, sekali lagi, kalau status kepemilikannya ini tidak dipilih, maka proses verifikasi nomor peserta ini tidak akan berjalan atau tidak akan diproses oleh sistem. Ini yang pendidik. Bagaimana kalau peserta didik? Sebenarnya sama saja. Ya, ini diedit. Ya, tadi ada menu edit kan? Nah, edit ini tujuannya untuk memproses kepemilikan. Karena kalau tidak diisi kepemilikan, ya nanti ya tidak bisa untuk mengenerate SPTJM. Sekali lagi, silahkan diisikan status kepemilikan. Nah, contohnya ini ada warna putih seperti ini kan. Kalau tanda warna putih artinya nomor peserta didiknya tidak ada atau belum diisikan. Begitu juga status kepemilikan. Nah, kalau ada kasus seperti ini, bagaimana cara perbaikannya? Apakah melalui Dapodik atau Verval Ponsel? Nah, sebaiknya langsung saja diperbaiki di portal Verval Ponsel. Langsung aja diklik ini, nanti akan menu atau muncul tampilan untuk mengedit data peserta didik maupun data GTK. Tampilannya nah seperti ini. Nah, ini terkait residu ya. Residu, jika terdeteksi ada data GTK yang masuk warna pink ya, yang warna pink kayak gini, maka secara otomatis pendidik atau peserta didik yang masuk dalam kategori warna merah muda akan masuk ke menu residu, baik di peserta didik maupun di pendidik. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nah ini edit data. Jadi kalau datanya salah, contohnya kayak tadi warna putih, nomor peserta, nomor ponselnya masih kosong, belum diisi, silakan langsung saja diedit. Isikan nomor ponsel di Verval Ponsel, tentukan status kepemilikannya siapa, lalu klik simpan. Ini kalau merubah nomor. Kalau mengubah status kepemilikan, ya di bawahnya ini tinggal pilih apakah miliknya siswa sendiri, orang tua, kakak adik, paman bibi, kakek nenek, wali murid, dan seterusnya. Pilihannya cuma ini aja. Silakan dipilih salah satu, kemudian simpan. Setelah disimpan, nah banyak pertanyaan lagi. Sudah saya simpan, tapi kok datanya tidak berubah, statusnya tetap warna merah muda. Nah, ada perhatian. Jadi gini, teman-teman harus paham terkait mekanisme proses datanya. Jadi proses validasi dan sinkronisasi data nomor ponsel
di portal Verval Ponsel dengan provider penyedia layanan komunikasi dilakukan sehari sekali. Artinya, jika teman-teman operator melakukan editing nomor pada hari ini, maka perubahan datanya dapat dilihat besok. Jadi tidak langsung ketika disimpan warna pinknya akan berubah jadi warna hijau atau kuning. Jadi tidak bisa, tetap proses validasinya atau sinkronisasi dengan penyedia layanan atau providernya itu 1 hari sekali. Biasanya tiap tengah malam itu selalu ya, sinkron data server itu biasanya terjadi tiap tengah malam. Artinya apa? Ya, jangan menunggu validasi mendekati batas cut off. Karena kalau teman-teman misalnya nih, ini tanggal 25, teman-teman melakukan edit data, perubahannya kan besok tanggal 26. Padahal batas waktu untuk mengupload SPTJM itu adalah tanggal 25 September. Jadi sekali lagi jangan menunda. Mumpung aksesnya lancar, silakan segera diproses, diedit, diperbaiki datanya. Ini sekedar tips dari saya. Selanjutnya, nah, terkait generate data, cetak upload SPTJM. Lamanya sudah saya jelaskan tadi, tinggal nambah aja /SPTJM. Nah, nanti tampilannya ketika teman-teman berhasil login, ada informasi terkait SPTJM, yaitu data yang dapat dibuat SPTJM adalah data yang sudah terisi kepemilikan nomor ponsel ya. Tadi saya sudah bilang, kepemilikan nomor ponsel ini harus diisi. Kenapa? Kalau tidak diisi, SPTJM tidak akan muncul. Pastikan peserta didik dan pendidik sudah diperbaharui kepemilikan ponsel. Selanjutnya, tahap 2 bulan September tahun 2020, silahkan lakukan unduh SPTJM, kemudian unggah SPTJM yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah bermaterai 6.000. Ini yang tahap 2. Kalau tahap 1 sebenarnya sudah terlewati, karena tahap 1 itu batas waktunya tanggal 15 September, sedangkan tahap 2 tanggal 25 September. Langsung klik close saja. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, di Verval Ponsel ketika teman-teman memilih menu SPTJM itu ada 3 pilihannya. Yang pertama, belum SPTJM, sudah SPTJM, atau daftar SPTJM. Apa bedanya? Kalau belum SPTJM artinya data peserta didik dan pendidik yang tampil di menu belum SPTJM, artinya ya pendidik dan peserta didik yang tampil di sini belum dibuatkan SPTJM. Kalau daftarnya kosong bagaimana, atau tidak tampil baik peserta didik dan pendidiknya, ya kembali lagi ke Verval Ponsel tadi, seperti peringatan tadi kan. Kalau kosong artinya ini. Nah, mungkin kepemilikan nomor ponselnya belum diisi, atau jadi yang tampil itu sebenarnya bisa dilihat di sini. Jadi yang tampil di portal SPTJM tadi atau di daftar SPTJM adalah pendidik dan peserta didik yang warnanya sudah hijau. Kenapa hijau? Hijau artinya siap SPTJM. Kalau warna kuning, biru muda, ya tidak akan muncul di SPTJM. Artinya apa? Sekali lagi, pastikan semua data pendidik dan peserta didik yang ada di Verval Ponsel warnanya adalah hijau muda, karena yang tampil di portal SPTJM adalah pendidik dan peserta didik yang warnanya hijau muda. Ini kembali ke SPTJM lagi. Nah, ini ya, sebelum SPTJM. Nah, ketika klik klik menu belum SPTJM, nanti tadi ya muncul nama siswa dan pendidik. Nah, secara otomatis kalau siswanya muncul, pendidiknya muncul, maka tampilan atau menu tombol buat SPTJM ini akan muncul, akan aktif. Nah, ketika sudah aktif ya tinggal klik buat SPTJM saja. Ketika diklik buat SPTJM, nah ini kan tadi buat SPTJM ada isinya.
Terus yang menu kedua belum atau sudah SPTJM kan kosong. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga daftar SPTJM. Nah, tadi kan ada 3 tuh menunya. Yang pertama ini ya, belum SPTJM, sudah SPTJM, daftar SPTJM. Kalau sudah SPTJM atau belum SPTJM ya, itu menampilkan siswa-siswa atau PTK atau pendidik ya yang di verbal ponselnya statusnya warna hijau muda. Kalau sudah SPTJM ya siswa yang sudah dibuatkan SPTJM. Dan yang ketiga daftar SPTJM. Jadi kalau sudah generate SPTJM nanti di sini muncul SPTJM-nya untuk mendownload dan mengupload SPTJM. Nah, saya contohkan ketika saya sudah klik ini saya klik buat SPTJM. Ketika sudah klik dan keterangannya berhasil kayak gini, SPTJM berhasil dibuat, maka secara otomatis daftar siswa dan pendidik yang ada di belum SPTJM, kalau tadi kan sebelum klik SPTJM kan muncul namanya, tapi kalau sudah klik SPTJM dan keterangannya SPTJM berhasil, maka data siswa dan PTK tadi akan secara otomatis pindah ke menu sudah SPTJM. Jadi pindah menu yang kedua, yang ke sini ya. Contohnya ini. Kembali ke sini. Nah, ini belum SPTJM muncul SPTJM kayak gini. Ini ya. Kalau ini sudah diklik, maka siswa yang tampil di sini akan secara otomatis pindah ke menu sudah SPTJM. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Ini ketika diklik SPTJM sudah berhasil dibuat, maka siswa dan pendidiknya akan pindah ke menu sudah SPTJM dan nomor SPTJM-nya akan tampil. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, selanjutnya pindah ke menu yang ketiga, yaitu daftar SPTJM. Nah, kalau sudah di-generate, maka daftar SPTJM akan muncul nih. Di sini ada icon tanda panah ke bawah 2 dan tanda panah ke atas 1. Apa maksudnya? Yang pertama ini adalah artinya ketika ini diklik, teman-teman nanti bisa mendownload SPTJM. Kalau yang kedua, ketika ini diklik akan mendownload lampiran daftar SPTJM yang berisi nama pendidik dan peserta didik tadi. Nah, yang ketiga adalah menu unggah atau upload SPTJM. Yang pertama, download SPTJM, tinggal klik saja, nanti SPTJM akan terdownload dalam bentuk PDF. Nanti tinggal di-download aja, lalu dibuka. Nah, tampilannya seperti ini untuk SPTJM. Nah, di sini ada jumlah siswa dan jumlah guru yang sudah siap SPTJM. Kenapa jumlahnya tidak sesuai dengan kondisi real di sekolah? Sekali lagi, siswa dan guru atau jumlah siswa dan guru yang tampil di SPTJM adalah data pendidik dan peserta didik yang status validasi di verbal ponsel warnanya hijau muda. Ya, yang warnanya hijau muda. Kalau warnanya kuning muda, biru muda, apalagi merah muda ya tidak akan muncul di SPTJM. Itu ya. Ini otomatis jumlahnya berapa, baik itu siswa dan guru. Kenapa tidak ada tenaga kependidikan? Jadi sekali lagi kembali ke topik awal, yang masuk di verbal ponsel adalah yang berstatus guru dan peserta didik. Nah, ketika jumlahnya sudah sesuai, nah silahkan SPTJM ini dicetak, kemudian dibubui, ditempeli materai 6000 dan dimintakan tanda tangan kepada kepala sekolah. Setelah ditandatangani oleh kepala sekolah atau PLT kepala sekolah, silahkan distempel basah satuan pendidikan masing-masing. Setelah distempel basah, ditandatangani, silahkan di-scan ya. Di-scan dalam bentuk PDF ukuran maksimalnya 1 MB, karena
file yang bisa diupload atau SPTJM yang bisa diupload, yaitu formatnya harus PDF dan ukurannya tidak boleh melebihi 1 mega. Nah, ini yang kedua, lampiran. Silahkan di-download saja. Nanti lampiran ini berisi daftar peserta didik dan pendidik yang dibuatkan SPTJM tadi. Tampilannya seperti ini nanti. Nah, selanjutnya upload atau unggah SPTJM. Tinggal klik ini aja, nanti akan muncul laman menu baru untuk mengupload SPTJM tadi yang sudah ditandatangani, diberi materi 6000 ya, kemudian distempel satuan pendidikan dan di-scan. Klik aja browse. Nanti teman-teman diminta mencari file tersebut. Ingat, format file yang bisa atau support terhadap aplikasi yang bisa diupload SPTJM adalah formatnya PDF, ukuran maksimalnya 1 MB. Nah, ketika sudah berhasil nanti akan muncul di sini. Nah, di sini tampilan istilahnya preview SPTJM yang akan diupload. Ya, ketika sudah muncul dan sudah benar, silakan diklik unggah SPTJM. Kalau sudah diklik unggah, nanti teman-teman bisa mengontrol atau melihat di menu daftar SPTJM yang sudah diupload tadi. Kalau sudah diunggah, nanti yang file ini statusnya checklist hijau. Nanti tanggal uploadnya kelihatan tanggal berapa diupload. Nah, setelah berhasil diupload, tinggal memonitoring apakah SPTJM-nya sudah disetujui atau belum lewatnya menu status. Kalau statusnya sudah checklist hijau, keterangan approve, berarti SPTJM yang sudah diupload oleh operator ya sudah disetujui oleh admin pusat. Sekali lagi, yang melakukan approval SPTJM adalah admin Pusdatin, bukan admin Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya. Jadi yang mengapprove adalah admin Pusdatin. Nah, sekolah bagaimana ya, tinggal mengcross check setiap hari apakah SPTJM-nya sudah disetujui oleh admin pusat atau belum. Cek saja di portal SPTJM. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait verbal ponsel dan mekanisme generate SPTJM. Sekali lagi, sebelum melakukan verbal ponsel, pastikan cek dulu, terutama siswa ya, cek dulu data di verbal PD. Kenapa? Tadi saya jelaskan, jadi yang masuk di verbal ponsel adalah peserta didik yang tidak masuk dalam residu di verbal PD. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya untuk channelnya Mas Wildan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.